Shalom adik-adik. Kak Roma nggak kompak. Ulang ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Kak Roma, Kak Melin mau tanya boleh nggak? Boleh dong. Hari ini Kak Roma bahagia nggak? Wih, bahagia sekali Kak Melin. Karena apa? Karena baju baru ya? Oh enggak Kak Melin. Jadi karena apa? Oh. Jam baru. Iya, Enggak juga Kak Melin. Terus gara-gara apa ya adik-adik? Gara-gara apa Kak Roma? Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu dong. Karena kita akan memulai ibadah bersama dengan adik-adik di rumah. Yes. Kalau itu Kak Melin juga ikut bahagia deh Kak. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong adik-adik. Kak nggak usah berlama-lama lagi deh. Soalnya yang tadi Kak ada yang mandi dari jam 7. Wah. Padahal tadi kan kita ibadah jam 11 ya. Iya. Ada yang udah dari mandi jam 7, jam 8. Ini udah semangat nih Kak. Udah duduk rapi kan di depan TV, di depan laptopnya masing-masing. Jadi Kak tanpa berlama-lama, daripada nanti mereka ketiduran, kita undang bangkit berdiri aja yuk. Yuk. Adik-adik bangkit berdiri yuk. 1, 2, 3. Yeay. Ada yang bikin Kak Meli lebih senang lagi Kak. Apa itu Kak Gak Melin? ada yang ngantuk hari ini. Yes, pasti dong. Bener dong. Kak, kita langsung nyanyi aja yuk. Yuk, Tunggu. Ada yang kurang. ya betul. Apa Kak Roma? Adik-adik kita sapa dulu kakak pemusik yuk. Shalom kakak tim pemusik. Nah, Adik-adik juga kangen tuh Kak. iya. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu ini dengan penuh semangat. Pakai gerakan, jangan ada yang lemes-lemes. Yuk tepuk tangannya. Sekali lagi. Kasih
tinggi masa begini Kak Roma? Tinggi kan begini ya? Iya. Dalam itu begini. Seindah-indahnya itu begini. Kita sama-sama ya. Kita ulang dari awal. Katakan. Ayo adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Kak Roma, Semangat sekali adik-adik di rumah. bicara mengalahkan segalanya, Kak Melin mau jadi ini deh Kak, mau jadi hero. Biar bisa mengalahkan segalanya, mau jadi, tunggu. Mau jadi, mau jadi Kapten Marvel. Wah, Minggu depan pakai baju Captain Kapten Marvel. Marvel. Aku bisa mengalahkan segalanya. Kira-kira bisa nggak sih Kak Roma? Oh enggak. Aku pakai baju Spider-Man aja deh. Aku jadi Spider Girl. wah. Kira-kira bisa nggak ya Kak Roma aku mengalahkan segalanya? Sepertinya nggak bisa Kak Melin. Kenapa? Karena hanya kasih Yesus yang bisa mengalahkan segalanya. Yes. Jadi nggak Kapten Marvel, Spider-Man? Tidak bisa. Ya udah Ultraman aja deh. Enggak juga ya? Enggak bisa juga Kak Melin. Ya udah, adik-adik kasih Yesus Mengalahkan segalanya. Coba kompak ya. Ayo satu ikuti Kak Melin ya. Kak Melin suka nih diikutin. Satu gini Kak Roma. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. 1, 2, 3 ya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay. Oke. Aduh. Sepertinya cukup Kak Roma, kita suruh duduk yuk. Yuk. Adik-adik boleh duduk. Kita mau menyembah Tuhan, kasih sikap yang terbaik, kasih lipat kakinya, lipat tangannya, ya duduknya yang rapi, kasih sikap yang terbaik yuk. Kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus buat hari ini. Bapak kami mengucap syukur buat apapun yang sudah Tuhan beri. Terutama kasih ya Tuhan, terutama cinta. Kami percaya kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini ya Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pakai lebih lagi. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus masuk dalam hatiku. Yesus masuk dalam jiwaku. Yesus memberi hidup yang baru, kasih-Nya bagiku. Katakan, ku diubahkan menjadi baru. Ku diubahkan seperti Kau Yesus. Mari adik-adik kita ulang lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, Yesus masuk dalam hatiku. Yesus masuk
dalam hatimu. Yesus masuk dalam hatiku, Yesus masuk dalam jiwaku, Yesus memberi hidup yang baru, kasih-Nya bagiku. Katakan ku diubah, diubahkan menjadi baru. Ku diubahkan seperti Kau, Yesus. Katakan ku diubahkan menjadi baru. Ku diubahkan seperti Kau, Yesus. 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 Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus baik. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau menjadi manusia yang lebih baik lagi setiap harinya ya Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak yang Tuhan mau. Menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami, hati kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ini hatiku, ini hidupku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hatiku,
kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mau setiap nyanyian kami itu dapat menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kalau sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu ini firman-Mu dapat disampaikan. Dan kami dapat mengerti ya Tuhan Yesus dan menjalankannya sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Mari adik-adik kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Hai adik-adik. Hai Papa Mama, apa kabar semuanya? Puji Tuhan kita masih bisa bertemu bersama-sama di sekolah minggu online. Udah lama banget ya kita gak ketemu. Coba dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Udah 7 bulan kita gak ketemu. Tapi terima kasih ya, tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai belajar, kita main dulu yuk. Main sama-sama ya, sama kakak. Apa ya permainannya hari ini? Nama permainannya adalah cari-cari mencari. Apa itu ya mainnya? Kita nanti mau cari benda. Ciri-cirinya nanti kakak kasih tahu ya. Nah caranya kita mencari pakai teropong. Tahu teropong? Yang buat ngelihat yang jauh itu? Nah tapi gak punya teropong ya. Kakak juga gak punya teropong. Tapi kita punya daya imajinasi. Kita berkhayal hari ini ya. Pura-puranya ada teropongnya. Gimana caranya? Nih gini caranya. Nah udah pakai teropong kita ya. Oke udah siap semuanya? Teropongnya udah dipakai? Oke, benda pertama kita cari benda yang bentuknya kotak. Set, kita cari dulu ya. Mana yang bentuknya kotak ya? Wow, banyak kok. Kakak ketemu satu. Wah, bentuknya kotak, ada kakinya 4. Wah, apa tuh namanya? Meja, betul. Kita cari lagi ya. Hap, kita pakai lagi teropongnya. Duh, kita cari lagi. Wah, ketemu tuh kotak. Yang kita lihat sekarang TV ya. Atau ada juga yang pakai laptop, ada yang pakai HP. Ya, cari lagi yuk, cari lagi. Pakai teropongnya ya. Pakai teropongnya. Kita cari. Wah, ada juga ternyata. Ada Alkitab. Ya, Alkitab kan bentuknya kotak juga ya. Ore, ada yang dapat 5 benda? Ada yang dapat lebih dari 5 benda? Hebat, tepuk tangan. Kalau dapatnya kurang dari 5 benda, nggak apa-apa, tetap jempol ya, hebat. Sekarang benda kedua, kita pakai teropongnya. Hap, benda apa ya? Bendanya bentuknya bulat. Coba cari. Bulat. Oh, lingkaran juga boleh deh, lingkaran ya. Kita pakai lagi. Wow, ada tuh. Bentuknya lingkaran, ada jarumnya. Jarum panjang dan jarum pendek. Apa namanya? Jam. Oke, kita pakai lagi ya. Kita cari lagi ya. Oh, ada tuh. Bola. Ya, bola. Oh, ternyata banyak yang punya bola ya. Sama kita ya. Wah, siapa yang dapat lebih dari 2? Kakak cuma dapat 2 ya.
jam sama bola. Oh, yang itu lebih dari 2. Wow, kurang dari 2? Nggak apa-apa ya adik-adik ya. Nanti kita cari lagi sama-sama. Nanti kita main lagi ya. Tepuk tangan dulu. Nah adik-adik, ternyata bumi tempat kita tinggal bentuknya juga bulat. Kayak bola ya. Padahal kayaknya rata-rata aja ya. Tapi ternyata bumi itu bentuknya bulat kayak bola. Dan adik-adik tahu nggak? Bumi itu bergerak. Iya bergerak. Padahal kalau kita berdiri diam nih kayak gini ya. Kan nggak kayak bergerak ya. Ternyata bumi itu bergerak loh adik-adik. Tahu nggak bergeraknya kayak apa? Enggak kayak gini-gini, enggak. Bergeraknya itu dia bergerak mengelilingi matahari ya. Gerakannya berputar. Misalnya ini mataharinya, ini buminya dia berputar ya. Untuk menyelesaikan satu putaran membutuhkan waktu 365 hari atau sama dengan 1 tahun. Wow, lama ya. Jadi dari satu titik dia berputar untuk sampai ke titik yang awal membutuhkan waktu 1 tahun. Ya, itu namanya gerakannya revolusi bumi. Nah, ada satu lagi gerakannya. Ternyata bumi itu juga berputar pada porosnya, pada sumbunya. Jadi dia muter gitu, shoot gitu. Kayak inget gak? Suka lihat gak di TV ada orang main bola basket, bolanya diputar shoot gitu di atas tangannya. Nah, itu dia berputar pada sumbunya, ya, pada porosnya. Untuk menyelesaikan satu putaran, bumi membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari. Jadi dari satu titik ke titik yang awal membutuhkan waktu 1 hari atau 24 jam. Itulah kenapa kita bisa mengalami siang hari pada saat matahari bersinar dan malam hari pada saat kita tidak mendapatkan sinar matahari. Nah, pusing Kak, kayak apa sih tuh muter-muter? Ada yang mengelilingi matahari, ada yang berputar pada sumbunya. Nah, supaya gampang kita nonton video yang satu ini. Nah, gimana adik-adik? Udah ditonton kan videonya? Ternyata nggak cuman bumi yang puter-puter ya. Planet lain di dalam tata surya kita juga ikutan muter-muter mengelilingi matahari. Tapi mereka berputar pada jalurnya sendiri. Ada orbit, namanya orbit ya. Kayak kalau kereta itu kan jalan pada relnya. Nah, ini planet juga ada relnya, namanya orbit. Hebatnya planet-planet ini gak tabrakan ya. Padahal ada yang muternya cepet ya, ada yang pelan banget ya. Tadi ya ada yang kecil, ada yang besar planetnya ya. Ternyata planet-planet ini bergerak dengan teratur ya.
Planet-planetnya tertib, disiplin. Nggak ada yang aku mau ke tempatnya si planet itu nyebrang lewat orbit yang lain. Nggak ada. Atau aku mau santai-santai dulu deh main-main ke sebelah sana. Nggak ada, semuanya muter masing-masing ya dengan kecepatan mereka masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata pekerjaan Allah itu dahsyat dan ajaib dan juga teratur ya adik-adik ya. Nah tapi nih kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang harusnya juga teratur, ternyata sering gak disiplin, sering gak teratur ya. Malah perbuatan kita sering merusak bumi yang sudah diciptakan dengan indah oleh Tuhan kita. Contohnya apa nih ya? Kakak kasih contoh satu yang gampang banget. Coba lihat di pinggir-pinggir, di sekitarnya. Ada sampah enggak? Nah, ini nih sampah adik-adik yang paling sering bikin lingkungan kita kotor karena enggak teratur, kita enggak disiplin ya. Akibatnya apa kalau buang sampah sembarangan? Satu, apa adik-adik? Apa? Banyak lalatnya, iya banyak lalatnya. Apalagi coba, apalagi? Ya, Kayak gini ya. Dipencet hidungnya, bau. iya bau. Ya kalau sampah sembarangan bau. Apalagi, jadi mudah kena penyakit ya. Karena kan banyak lalatnya, jorok. Apalagi kalau dibuang ke selokan. Wah selokannya bisa tersumbat. Kalau hujan airnya meluap, banjir ya adik-adik ya. Coba adik-adik lihat gambar yang satu ini. Nah, gambar apa ini ya? Ternyata ini gambar selokan. Iya, gambar selokan. Siapa yang di depan rumahnya ada selokan? Ada parit tempat air mengalir. Ada kan? Pasti ada lah semuanya di depan rumah. Tapi paritnya kayak gini enggak? Ada apa tuh di dalam paritnya? Ada ikannya. Iya, ikannya ya. Tapi ikannya di depan parit rumahku juga ada ikan sih. Tapi ikannya beda, nggak kayak ini ya. Kalau di depan rumah kita mah ikannya ikan cerek ya, ikan kecebong itu yang kecil-kecil ya. Kalau ini ikannya ikan koi ya, warna-warni. Ada warna putih, ada kuning, ada orange. Ih bagus ya. Siapa yang mau kayak gini paritnya? Bisa lihat ikan ya, bisa main-main air. Duh pasti seru banget ya bisa main-main air di depan rumah. Nah adik-adik, ini adalah pemandangan parit atau selokan air di perumahan di sebuah negara ya. Negaranya itu masyarakatnya tertib dan disiplin. Di mana-mana bersih, nggak ada sampah. Nama negaranya adalah di Jepang. Kok bisa ya Kak ya? Bersih banget. Ternyata ada satu rahasianya. Rahasianya adalah sejak kecil, nih sama kayak adik-adik semua nih. Sejak kecil mereka diajar untuk tertib membuang sampah. Sejak di dalam keluarga, di dalam rumah, buang sampah itu ada aturannya adik-adik. Yang kertas dikumpulin sama yang kertas. Yang kaleng dikumpulin sama yang kaleng. Yang sampah makanan, sampah yang berbau busuk dikumpulin sendiri. Nanti dibuangnya juga di tempat masing-masing. Nah, begitu masuk sekolah adik-adik, ternyata mereka ada 1 jam khusus untuk
membersihkan kelas mereka masing-masing. Enggak cuman kelas, sekolahnya mereka bersihkan setiap hari selama 1 jam. Kak, di sekolahku juga, aku juga ikut piket tiap hari. Ya, kalau ikut piket tiap hari jempol, berarti kalian juga sudah menjaga kebersihan di sekolah masing-masing. Tapi coba yang ini semuanya ikut bersih-bersih. Apa tadi? Ada yang menyapu ya, ada yang mengepel, ada yang membersihkan kaca, bahkan ada yang bersihin kamar mandi ya. Nah, nanti kita lihat videonya ya adik-adik ya. Mereka itu melakukannya dengan sukacita, dengan gembira, enggak bersungut-sungut, dan semuanya ikut membersihkan. Enggak cuma anak-anak, tapi gurunya, semuanya ikut bersih-bersih di jam itu aja. Dan enggak cuma berhenti di sekolah dasar, sampai mereka SMP, sampai SMA, terus setiap hari mereka melakukan itu. Sehingga pada saat mereka dewasa, mereka membersihkan lingkungan sekitar atau menjaga kebersihan itu bukan lagi secara terpaksa, tapi sudah menjadi kebiasaan mereka sejak kecil ya adik-adik ya. Nah coba kita nonton videonya nih, kita tontonnya satu ini ya. 自分たちで自分の部屋を掃除した方がいいと思います。教室がピカピカになると嬉しいし、自分自身の手でできるようにするためなので、しばらくはこのまま続いていくのではないかと思います。たくさんの人といろんな場で食事をしたり、物を片付けたりっていうことが大人になるとありますよね。それを子どもの時から少しずつ身につける。褒めてもらってありがとうとか言ってくれて嬉しい。ありがとうございました。 Gimana adik-adik? Sudah semangat lagi untuk bersih-bersih? Pasti bisa. Kenapa bisa? Karena Tuhan Yesus bilang kamu bisa. Kok bisa Kak? Di mana bilangnya? Bilangnya itu di 2 Timotius 1 ayat 7. Apa katanya di situ? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuh, di dalam kalian semua sudah ada roh ketertiban itu. Jadi pasti bisa. Ya, coba sekarang ikutin kata kakak. Aku, anak sekolah minggu, buang sampah di tempat sampah. Bisa? Satu lagi. Aku, anak sekolah minggu, enggak buang sampah sembarangan. Ulang lagi ya. Aku, anak sekolah minggu, buang sampah di tempatnya. Aku, anak sekolah minggu, enggak buang sampah sembarangan. Bisa? Pasti bisa. Gampang kok.
caranya nih, misalnya habis makan permen, kalau biasanya langsung pup, langsung buang, sekarang jangan dibuang, lihat dulu ada tong sampahnya nggak ya? Kalau ada tong sampahnya baru dibuang. Kalau nggak ada tong sampahnya gimana? Kalau nggak ada tong sampahnya dikantongin dulu atau kita bawa tas, masukin dulu ke tasnya ya, sampai nanti ketemu ada keranjang sampah, baru kita buang. Oke adik-adik, jangan mau kalah sama teman-teman kita yang tadi ya, yang secara tiap hari dengan disiplin dan tertib membersihkan kelasnya mereka masing-masing. Satu lagi nih, jangan mau kalah sama belalang. Kok belalang Kak? Iya, tahu kan belalang kan? Binatang yang kecil itu. Siapa yang suka cari-cari tuh? Siapa yang berani pegang belalang? Ih, Kakak sih enggak, geli. Tapi biasanya cowok-cowok nih berani pegangnya. Nah, kok belalang Kak? Iya, belalang itu binatang yang kecil tapi dia hebat ya. Coba lihat di Amsal pasal 30 ayat 27. Firman Tuhan kepada Agur bin Yake, dia berkata, dia menuliskan di Amsalnya bahwa belalang yang tidak mempunyai raja namun berbaris dengan rapi dan teratur ya adik-adik ya. Nah, mereka itu kan kecil, tapi ternyata mereka tanpa diberikan komando, mereka bisa berbaris dengan rapi dan teratur. Berbeda dengan semut misalnya atau lebah. Mereka tuh ada ratunya, ratu semut, ratu lebah. Jadi mereka mengikuti ratunya itu. Kalau belalang nggak ada, nggak punya raja. Jadi tidak ada yang memerintahkan, mereka udah rapi dan teratur. Bahkan Tuhan memakai belalang untuk menghukum bangsa Mesir pada saat Musa mau bawa orang Israel keluar dari Mesir ya. Itulah belalang atau hukuman ya. Belalangnya banyak banget. Makan semua lahan pertanian sampai habis. Wah, ternyata binatang kecil tapi bisa berbaris rapi dan teratur. Dan kalau sudah bersatu, wah kekuatannya dahsyat banget. Nah adik-adik jangan mau kalah sama belalang ya. Coba di sini ya. Ada nggak ya yang kalau habis main nih, langsung ditinggal mainannya, nggak diberesin. Pas mamanya bilang, nakku tolong rapikan ya mainannya ya. Ntar dulu nanti gitu. Atau papanya bilang, tolong rapikan mainannya ya, nanti berantakan di lantai, orang bisa jatuh kena mati mainannya. Ntar aja apa, atau iya deh tapi kerjainnya bersumut-sumut. Tapi itu anak di sebelah sana lah, anak yang di sebelah sana. Kalau di sini pasti nggak ada, semuanya kan jempol ya adik-adik ya. Jadi kakak percaya hari ini kita belajar lagi apa tujuan disiplin ya. Ingat nggak berapa waktu yang lalu Kak Juli suruh kalian bikin rencana jadwal harian tuh ya. Jam berapa bangun, jam berapa mandi ya sampai bobok lagi waktu malam. Siapa yang udah bikin? Udah bikin? Hebat. Yang belum bikin, ayo bikin ya. Nah kita juga harus mematuhinya dengan teratur. Jangan disuruh-suruh mama baru mau mengikuti jadwal ya. Nah hidup kita itu belajar adik-adik. Sepanjang hidup kita itu belajar, nggak boleh bosan belajar. Jadi hari ini kita belajar juga untuk disiplin supaya hidup kita teratur. Di masa depan nanti walaupun kamu pinter, tapi kalau kamu nggak disiplin, nggak ada yang mau kerja sama kalian, oke? Jadi harus disiplin kuncinya, oke? Nah sekarang kita ulang lagi ya ayat hafalan kita yang tadi. Sekarang pakai gerakan. Kalau pakai gerakan pasti gampang ingetnya ya. Yuk ikutin gerakan kakak ya. 2 Timotius 1
ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ulang lagi ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Siap adik-adik? Nah, nanti jangan lupa di videoin, kirim by WA ya, lewat WA. Nanti kita tampilan di akhir video. Oke adik-adik? Ya, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nyanyi yuk. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar, kami mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan yang baru yang Engkau perkatakan kepada kami pribadi lepas pribadi hari ini. Bahwa Engkau Tuhan sudah memberikan kami bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan bagi kami untuk berlaku yang baik dan benar. Engkau juga memberikan kami roh kasih, sehingga kami mengasihi sesama kami di sekeliling kami, yang membuat kami semangat untuk menjaga lingkungan kami tetap bersih dan nyaman, supaya semua orang juga merasakan senang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berikan kami roh ketertiban, sehingga kami bisa menahan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk terus menjaga lingkungan kami tetap tertib dan teratur. Begitu juga dengan kehidupan pribadi kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan lebih lagi ya Tuhan, untuk bisa secara teratur, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, juga membaca Alkitab. Karena inilah ya Tuhan yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pada siang hari ini untuk orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan dalam pengharapan yang terus diperbaharui di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga guru-guru kami di sekolah ya Tuhan, juga teman-teman sekolah kami, walaupun kami gak ketemu, tapi kami percaya mereka juga dilimpahi dengan berkat dan anugerah daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan pemimpin-pemimpin negara kami, Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri TNI dan Polri. Berikan mereka roh yang takut akan Allah ya Tuhan, supaya mereka juga bisa memutuskan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan pemimpin gereja kami, terutama gembala kami di GBI Sunggal, Bapak Pendeta Dr. Ferry Yosua Ginting beserta segenap anggota keluarganya. Tuhan berikan ia iman yang teguh dan kepercayaan yang teguh di dalam nama-Mu ya Tuhan, supaya dapat mengembalakan kami semua umat-Mu ya Tuhan, untuk berjalan terus menuju keselamatan kekal yang ada di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, kami persembahkan seluruh ibadah kami hari ini untuk meninggikan nama-Mu, karena hanya Engkau ya Tuhan Allah yang layak kami puji, kami sembah dan kami tinggikan. Adik-adik yang siap menerima berkat, boleh kita angkat tangan dan wajah kita arahkan kepada kemuliaan Bapa di surga. Semoga damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia dari Yesus Kristus beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian
Kemanapun kalian melangkah, apapun yang kalian lakukan, mulai dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Adik-adik yang sudah menerima berkat dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik. Wah, pasti tetap sukacita dan semangat ya. Nah, berikut ini kita akan melihat tayangan video adik-adik sekolah minggu yang berhasil menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu. Berikut tayangannya. Hai teman-teman, nama saya Yiska. Saya kelas 2 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini dalam kitab Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Zara. Saya akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini dalam kitab Matius 5 ayat 16. Berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Terima kasih teman-teman. See you next time. Shalom teman-teman, saya Yafa. Saya akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini di dalam kitab Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih teman-teman. See you next time. Nah, adik-adik sudah lihat kan tayangan video teman-temannya? Nah, bagi kawan-kawan yang belum mengirimkan video ayat hafalan, yuk mari dikirimkan. Karena setiap adik-adik mengirimkan video penghafal ayat hafalan, maka kita akan memberikan nilai 1 poin untuk 1 kali pengiriman video. Nah, nanti kemudian setiap video-video yang dikirimkan, kita akan akumulasikan nilainya. Dan siapa yang akan mendapatkan nilai yang paling banyak akan mendapatkan reward yang tertinggi. Nah, adik-adik, rewardnya akan kita berikan pada saat setelah masa pandemi berakhir dan kita kembali bergereja bersama-sama. Nah, adik-adik masih ada waktu, jangan patah semangat. Bagi yang belum pernah kirim, yuk kirimin. Mana tahu nanti setelah kita hitung semuanya, kita bisa menerima reward yang sama dengan teman-teman kita yang lain. Oke? Tetap semangat menghafal ayat firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Tetap semangat, sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Jesus loves me.